Sebelum kita mulai, saya minta perwakilan dari yang di rumah, yang belajar daring, untuk bisa memimpin dalam doa. Saya persilakan. Baik, saya akan memimpin doa untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Mari teman-teman dan Bapak Guru sekalian, baik yang di rumah maupun yang di sekolah, kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih atas segala penyertaan-Mu dari sepanjang malam hari, hingga setiap kami dapat berkumpul pada Zoom meeting. Setiap doa ini kami aturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan salam kita. Salam Fransiskus, berjiwa besar. Sehat Indonesia dimulai dari diri sendiri. Salam dan bahagia. Kirimkan chat untuk absen ya. Di situ ada absen. Bisa diisi ya. Absennya ada nama, ada nomor absen, kemudian belajar daring atau luring. Bagaimana sinyalmu di rumah? Lancar? Puji Tuhan lancar, Pak. Iya, terima kasih. Semoga yang lainnya juga lancar ya. Fiona, Jovena, Fionika. Mungkin ada yang kameranya tidak hidup, mungkin gangguan sinyal ya. Oke. Terima kasih. Untuk pembelajaran hari ini mungkin ada yang sudah terbayang ya. Apa kira-kira yang akan kita pelajari setelah pertemuan hari ini. Kita akan belajar tentang pemuaian. Nah, berkaitan dengan pemuaian nih, sebenarnya ada beberapa hal yang tanpa kalian sadari ya. Kita akan belajar tentang pemuaian ya. Model yang kita gunakan sama seperti pertemuan sebelumnya, yaitu PBL, Problem Based Learning. Pembelajaran kita juga masih seperti sebelumnya karena masih di masa pandemi ya. Jadi sekalipun sudah DMPTM, tapi kesempatan untuk yang bisa datang ke sekolah itu masih dibatasi karena kita juga masih melihat perkembangan. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada 4 tujuan ya, yang sudah saya berikan linknya. Yuk, semua bisa masuk, bisa langsung mencoba. Saya akan lihat hasilnya dari sini. Silakan. Waktu hanya sekitar 2 atau 3 menit. Masih Fionika ini yang menempati posisi pertama. Kita lanjutkan untuk kasus pertama. Ya. Ya, kita lihat videonya. Pertanyaan apa yang bisa kalian kaitkan dengan materi hari ini? Dan di rumah bisa lihat videonya ya. Tadi ada 2 gelas, kemudian diisi air panas, tapi gelas yang pertama diberi sendok. Kemudian ketika diisi air panas dengan volume yang sama, ternyata gelas yang tidak ada sendoknya malah pecah. Nah. Silakan kelompok siapa yang bersedia? Oh ya, kelompoknya Nadila. Kelompok berapa Nadila? Kelompok 3, Pak. Kelompok 3 ya. Fisika apa yang terjadi? Jawabannya adalah percobaan di atas ingin menekankan materi fisika, yaitu pemuaian. Hal ini jelas digambarkan pada gelas yang pecah karena secara tiba-tiba dituangkan air panas terjadi pemuaian yang tidak merata. Pertanyaan nomor 3, mengapa benda dapat memuai? Jawabannya, tentu saja benda dapat memuai karena saat suatu zat dipanaskan, maka molekul-molekulnya akan bergerak lebih cepat
sehingga jarak antara molekul lebih besar dan besar pemuaian tergantung pada ukuran benda semula, massa jenis, dan kenaikan suhu. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Ya, kita lihat alat untuk menguji pemuaian ya. Nama alatnya namanya Massenbrook. Mohon posisi duduknya bisa dicermati di depan. Kita akan lihat alat Massenbrook untuk menguji pemuaian. Lakukan juga di rumah. Kemarin saya juga sudah berikan aplikasinya. Ya, silakan dicoba aplikasinya. Untuk yang di rumah bisa bantu share monitor. Wah, bagus sekali. Ya, diklik yang bagian pemuaian tadi ya. Silakan Jovena yang bicara. Oke, sekarang kemudian kita lanjut. Jadi pertama kita bakal nyalain korek, kemudian ditaruh di atas pembakar spiritus, kemudian diletakkan di atas kuningan dan aluminium. Jadi di situ yang warna hitam adalah besi, yang warna merah kuningan, dan yang warna abu-abu adalah aluminium. Di situ yang pertama adalah panjang besi. Panjang besinya terdapat di nomor 4, maaf. Kemudian di sini ada di nomor 5, dan yang terakhir ada di nomor 6. Kira-kira kenapa kok di hasil percobaan kedua kok lebih besar pemuaiannya? Kira-kira kenapa kelompok Jovena? Karena suhunya juga lebih tinggi, Pak. Ya, suhunya lebih tinggi. Kemudian apa lagi kira-kira faktornya jadi lebih banyak? Ya, terima kasih untuk kelompok Jovena. Kita kasih apresiasi. Stop share-nya. Ya, untuk yang kelompok lain juga bisa langsung menuliskan datanya ya di LKPD. Ya, jadi ternyata di percobaan tadi kira-kira pemuaian apa tuh yang dialami? Pemuaian panjang kah? Pemuaian luas atau volume? Panjang, ya. Jadi kalau pemuaian panjang itu di pembelajaran pemuaian ada yang namanya koefisien muai panjang atau yang disebut juga dengan alfa. Aluminium ya. Jadi semakin besar nilai alfanya, maka benda tersebut akan memuai lebih besar dibanding benda lain. Nah, ini kalau dilihat dari bentuknya nih ya. Jadi kalau muai panjang ya dia memanjang seperti ini. Nah, ternyata selain tadi zat padat, itu air juga mengalami muai. Ya tadi yang seperti dikatakan muai volume. Kemudian di gas kalian mencoba untuk evaluasi. Bisa pakai share monitor? Oh bisa, oke. Kalau gitu silakan share monitor saja. Oh, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Nah, kita kaliin 50 kali 60 hasilnya 3.000. Tinggal kita bagi sama 5.000. Berarti hasilnya ini 3/8 cm atau misalkan kita punya mm jadi 30/8 mm. Kalau kita sederhanain jadi 3,75 mm.
Jawabannya yang mana itu tadi? Jadi jawabannya yang mana? Oke, kita tepuk tangan untuk yang tadinya sama dekatnya Kita dapat lihat yang diketahui itu ada luas awalnya atau A0 itu 90 cm persegi dan punya delta T sama dengan 50 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah delta A atau pertambahan luas kaca. Delta A sama dengan A0 dikali beta dikali delta T. Artinya 900 dikali 2 alfa, karena beta adalah 2 alfa, dikali 50 derajat Celcius. Maka setelah dihitung didapatkan 0,81. Untuk rumus AT atau pertambahan luas kaca akhir itu A0 ditambah delta A dengan 900 ditambah 0,81 cm persegi. ya. Sambil menunggu hasil akhirnya, saya ingatkan untuk soal-soal evaluasi tadi yang belum selesai, ya diselesaikan. Kemudian LKPD-nya dikirimkan lagi sesuai dengan link yang saya berikan, ya. Lalu untuk materi selanjutnya, saya minta kalian untuk berliterasi juga, karena kalau kalian tidak banyak membaca, tidak banyak literasi, juga akan kesulitan untuk masuk materi berikutnya. Di materi berikutnya dipersiapkan tentang color dan asas black, ya, asas black. Mungkin di SMP sudah pernah belajar hal itu, tapi pasti level kasusnya juga lebih beda, ya. Kita kasih tepuk tangan untuk yang sudah mencoba. Jelas. Baik, mari. Belum hidup. Iya. Sekarang sudah terdengar suara saya? Ya, sip. Ya, silakan. Baik, mari teman-teman dan Bapak Guru kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semua doa ini kami aturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih untuk semuanya yang di rumah ataupun yang di sekolah sudah bisa mengikuti dengan baik. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya, ya. Silakan yang di Terima kasih, rumah. Pak. Oke.